فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Shiyam yang dijelaskan oleh Syekh Zaid Al-Usabi asbahullah di dalam kitab Misbahul Khitam Syarh Umdatul Ahkam. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, masih lanjutan seputar i'tikaf. Qala al-mu'allifu asbahullah baqiya idza kana al-masjidu mahjuran la tuqamu fihi al-jum'ah wal jamaah fahal ya'taqifu fihi. Sekarang kaitannya masjidnya itu sudah mahjur, masjidnya itu sudah enggak difungsikan lagi. Dulu memang masjid, cuman bagaimana ceritanya yang jelas masjid itu enggak difungsikan lagi, enggak ditegakkan salat jamaah, tidak pula salat Jumat. Boleh enggak i'tikaf di masjid yang sudah tidak difungsikan lagi? Kata Syekh Zaid Al-Usabi asbahullah, as-shawab annahu la ya'taqif illa fi masjidin tuqamu fihi shalawat. Pendapat yang benar adalah i'tikaf tidak boleh dilakukan kecuali di masjid yang ditegakkan padanya salat lima waktu. Berarti walaupun dulunya masjid besar, misalkan masjid jami', tapi ternyata masjidnya itu tidak difungsikan lagi, tidak ditegakkan salat jamaah, tidak pula Jum'ah, maka yang seperti itu kata Syekh Zaid Al-Usabi asbahullah tidak bisa lagi digunakan untuk i'tikaf. Paham ya? Karena syaratnya kemarin yang kita lewati pertemuan sebelumnya bahwasanya masjid yang ditegakkan padanya salat lima waktu. Li'anal khuruja li kulli salatin ila masjidin tuqamu fihi al-jama'at munafir i'tikaf. Dikarenakan keluarnya dia setiap kali mau salat keluar dulu nyari masjid yang ditegakkan salat jamaah. Paham ya? Ini akan meniadakan i'tikaf sendiri. Karena i'tikaf itu pada asalnya berdiam diri di masjid, beribadah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan masjid itu sudah tidak difungsikan lagi. Paham? Kalau seandainya orang itu i'tikaf di masjid tadi, akhirnya mengharuskan dia harus salat jamaah mencari masjid lain. Setiap kali salat jamaah pergi dulu, keluar dulu, nanti balik lagi. Nah itu meniadakan i'tikaf seperti itu. Paham? Illa an yakuna zamul i'tikaf qalilan, kecuali kalau waktu i'tikaf dia sedikit. Misalkan dia sengaja i'tikafnya taruhlah jam 6 pagi sampai jam 9 pagi misalkan, sedikit. Berarti setelah itu bukan i'tikaf lagi. Dia mau pergi kemana pun silakan. Iya kan? Karena i'tikaf pendapat yang kuat tidak harus full 10 hari terakhir Ramadan, itu enggak harus. Cuman kalau bisa 10 itu bagus itu. Paham ya? Itu yang lebih utama. Tapi kalau untuk bolehnya boleh. Setengah jam, 1 jam boleh. Atau setiap malam-malam ganjil enggak masalah. Nah, kita lihat di sini. Kasah wasa'atain awasalas. Contohnya seperti orang yang i'tikaf cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ka'an ya'taqifa baina salatil fajr wa dhuhr. Contohnya orang itu i'tikaf antara apa? Setelah salat subuh sampai sebelum zuhur misalkan. Fala ba'sa dzalika 'alal qaul bih. Maka tidak masalah hal tersebut menurut pendapat yang bolehkan. Kama sayati insyaallah taala. Jadi kesimpulannya, masjid yang digunakan untuk i'tikaf ini masjid yang ditegakkan padanya salat 5 waktu. Dan bahkan dianjurkan mencari masjid itu digunakan juga untuk salat Jumat. Karena nanti kaitannya kalau masalah masjid yang ditegakkan salat 5 waktu tapi Jumat tidak ada, itu masih boleh. Hanya saja barakallahu fiik, lebih baiknya kalau ketika Jumat pun salat di situ gitu loh. Paham ya? Berjumatan di situ ditegakkan salat Jumat. Karena biar tidak keluar. Walaupun nanti kesimpulannya boleh dia keluar ke Jumatan tapi kan sering keluar gitu loh istilahnya. Naam.
Itu kesimpulannya barakallahu fiik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau berbicara tentang masalah ini, hadza yuaddi ila tarkil wajib li fi'lil masnun. Hal ini mengharuskan, menghantarkan untuk apa? Meninggalkan perkara yang wajib dikarenakan melakukan perkara yang disunnahkan. Wa imma an yakhruj katsiran li shalatil jamaah, akhirnya membikin dia harus keluar, banyak keluar untuk salat jamaah. Wal khuruj al-katsir yunafi al-i'tikaf. Sedangkan banyak keluar itu akan meniadakan i'tikaf sendiri. Banyak keluar. Paham ya, walaupun ada pendapat yang lain bolehkan karena keluarnya itu ada hajah, keperluan. Tapi hukum asalnya tadi itu, lebih baiknya dia i'tikaf di masjid yang ditegakkan salatnya waktu, kemudian juga tegakkan salat Jumat di situ. Kata beliau, baqiya law i'takafa man la tajib 'alal jamaah kal marid wal mar'ah. Sekarang sisa permasalahan, bagaimana kalau yang i'tikaf ini orang yang enggak wajib salat jamaah dan juga tidak wajib Jumat. Seperti apa? Orang sakit atau perempuan. Perempuan tidak wajib salat jamaah ya, perempuan ya, dan juga tidak wajib salat Jumat. Orang sakit juga sama, tidak wajib jamaah, tidak wajib Jumat. Nah, bagaimana kalau orang yang sakit dan perempuan ini i'tikaf di masjid yang tidak difungsikan tadi? Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi kalamihi 'alal marid. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau berbicara tentang orang yang sakit. La i'takafa insanun ma'dzurun bi marad aw bi ghairihi mimma yubihu lahu tarkul jamaah fil masjid la tuqam fil jamaah la ba's. Fala ba's, kata beliau. Kalau seandainya orang yang dapat udzur dengan sakit atau yang semisalnya i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan salat jamaah. I'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan salat jamaah. Paham ya? Nah, atau orang yang i'tikaf itu orang-orang yang memang dapat udzur untuk tidak ikut salat jamaah seperti perempuan. Kata beliau fala ba'sa, boleh. Tapi kalau normalnya kaum muslimin lelaki yang tidak ada udzur itu kan salat jamaah di masjid normalnya. Itu kita kembali ke hukum asalnya. Tapi pada asalnya ketika seseorang sudah posisinya dia i'tikaf di masjid yang ditegakkan salat waktu, di masjid yang ada Jumatan di situ, sudah pas sudah. Tapi kalau seandainya bagaimana masjidnya itu tidak difungsikan, rinciannya kamu sebutkan tadi. Kalau perempuan, orang yang sakit enggak ada larangan lah. Karena dia posisinya kan enggak wajib jamaah, ya kan? Tapi kalau orang yang normal sehat, lelaki, maka mencari masjid yang ditegakkan salat jamaah dan salat Jumat biar tidak keluar-keluar, tidak banyak keluar. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sekarang bagaimana kalau perempuan i'tikaf di masjid rumahnya? Biasanya perempuan kan di rumah itu kan ada kamar khusus untuk sholat misalkan, paham ya? Nah, atau tempat sholat khusus untuk ruangan wanita sholat di situ misalkan. Boleh nggak i'tikaf di rumahnya? Intinya gitu. Masjid rumahnya itu maksudnya tempat untuk sholat tapi di dalam rumahnya. Perempuan boleh nggak? Halil mar'ati an ta'takifa fi masjidi baitiha. Apakah boleh seorang wanita i'tikaf di masjid rumahnya? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang benar kata Asy-Syaikh Zaid Al-Usabi, wa 'ala hadza fas-shawab huwa al-qaul al-awwal wa huwa ikhtiyar Ibnu Hazm. Berdasarkan penjelasan ini, maka pendapat yang benar adalah pendapat pertama dan ini pilihan Ibnu Hazm. Apa pertama? La yasih i'tikafuha illa fil masjid. Penting ini. Tidak sah i'tikafnya kecuali di masjid. Jadi perempuan pun enggak boleh i'tikaf di rumahnya. I'tikaf di tempat yang digunakan untuk sholat di kamarnya misalnya. Paham ya? Terus bagaimana kalau mau i'tikaf? Ingat hadis yang potongan kemarin, setelah Rasulullah meninggal dunia, kemudian istri-istri beliau i'tikaf setelahnya. Di mana? Di masjid. Itu kalau aman dari fitnah. Syaratnya aman dari fitnah. Kalau enggak aman dari fitnah jangan. Karena apa? Karena at-tajannub anil fitan itu wajib. Menjauhkan diri dari fitnah itu wajib. Kita lihat sini, wa huwa qaul jumhur ahlul ilm. Ini pendapat jumhur ahlul ilm bahwasanya tidak sah i'tikafnya kecuali di masjid. Jadi perempuan pun kalau mau sah i'tikafnya di masjid, tentunya masjid yang tertutup, yang aman dari pandangan laki-laki ajnabi, tidak ada fitnah di situ silakan. Tapi kalau terbuka, kemudian lalu lalang laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, nanti khawatir tersingkap terbuka, asal hindari. Karena apa? Innas sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Wa berikutnya, idza i'takafa fi masjidin wa arada an yahul. Naam, apa an yuhawwil ila masjid akhar.
Artinya apabila dia i'tikaf di suatu masjid, kemudian dia ingin pindah ke masjid yang lain. Sudah i'tikaf di masjid A, ingin pindah ke masjid B gitu loh. Bagaimana? Kita lihat sini, qala sahibul bayan, in kharaja min al-i'tikaf li hajah al-insan, thumma marra fi tariqihi bi masjidin wa'takafa fihi jaz, li'anna al-masajid ghairu al-masajid salasah sawa. Penting ini. Jika orang itu keluar dari i'tikafnya ya, karena untuk keperluan seseorang, keluar karena untuk makan, minum, itu kan keperluan. Kalau nggak ada yang ngantar boleh keluar makan, minum, mandi, cuci baju, nggak masalah. Kalau nggak ada yang ngantar loh ya, nggak ada yang melayani. Naam, kata beliau, jika dia keluar dari i'tikafnya karena keperluannya, kemudian lewat di jalan, lewatin masjid, langsung dia pindah i'tikaf di masjid itu, boleh nggak? Boleh. Pindah nggak masalah. Cuman i'tikaf di masjid yang pertama batal itu loh. Sudah selesai, maksudnya sudah nggak lanjut lagi, ganti masjid yang lain. Karena semua masjid selain 3 masjid itu sama. Selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu semua masjid sama. Paham ya? Nah, karena nasnya 3 itu yang ada keutamaan luar biasa. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh dilakukan perjalanan safar meyakini adanya keutamaan tempat tersebut kecuali 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram, 1 kali salat itu sebanding dengan 100.000 kali salat. Kedua, Masjid Nabawi, 1 kali salat sebanding dengan 1000 kali salat. Ketiga, Masjid Aqsa, 1 kali salat sebanding dengan 500 kali salat. Selain itu masjid-masjid yang ada hukum asal yang sama. Sehingga dia walaupun taruhlah pindah dari masjid A, pindah i'tikaf masjid B, enggak masalah. Paham ya? Naam, seperti itu. Kemudian sekarang bagaimana serambi masjid? Ini kan masjid ya. Serambi itu bagaimana sih? Bangunan yang masih nempel dengan masjid. Cuman pemisahnya paling penting pintu atau tembok aja, tapi masih nempel bangunannya itu. Namanya rohabah. Kita lihat. Hal rohabatul masjid minal masjid, wa hal yasihul i'tikaf fiha? Misalkan taruhlah afan ya. Ini misalkan apa semuanya ini untuk sholat misalkan. Nah, pintu sana tutup, nah yang biasa kita makan sana terbuka itu dibikin semacam tenda-tenda untuk orang istirahat, untuk i'tikaf, masuk enggak gitu loh. Padahal itu kan masih gabung dengan masjid bangunannya. Paham? Namanya rohabah, serambi. Insyaallah ya serambi ya. Serambi biasanya terpisah atau gabung? Gabung. Kita lihat. Kalau terpisah dia parkiran, terpisah agak ke sana biasanya. Kita lihat sini. Apakah serambi masjid itu termasuk masjid? Boleh enggak? Sah enggak i'tikaf di situ? Kita lihat sini barakallahu fiik makna rohabah dulu. Rohabatul masjid fil lughah yas-sahatu matsa'atu wa sumiyat rohabah li si'atiha. Rohabah masjid secara bahasa adalah apa? Tempat yang luas halamannya. Tapi halaman ini nanti ada catatan lagi, halaman yang sifatnya itu nyambung bangunannya. Karena nanti kalau nggak nyambung nggak masuk. Paham ya? Naam. Wa bil istilah, secara istilah adalah makana mudhafan ilal masjid. Naam. Muhajjaran alaih. Qala an-Nawawi, artinya yaitu selama dia itu bangunan disandarkan ke masjid walaupun taruhlah ada temboknya. Paham ya? Walaupun terliputin. Seperti misalkan taruhlah sekarang ini kan masjid kan yang kita pahami kan dalam ini ya. Luar ini selama masih gabung dengan masjid seperti teras-teras itu masuk juga. Paham ya? Nah, kalau jual beli ya jangan di teras itu, di luar, di tempat parkiran itu lain lagi, lapangan lain lagi. Tapi kalau masih wilayah masjid, serambi masjid itu masih ada larangan. Paham ya? Nah, kita lihat makna yang lainnya. Wa qala al-hafidz ar-rahabah bi fath ra al-ha wal ha al-muhmalah ba'daha muwahhadah. Ar-rahabah itu ra-nya di fathah, a-nya di fathah, ar-rahabah hiya bina'un yakunu amama babil masjid, bangunan yang terjadi di depan pintu masjid. Jadi kalau seperti ini kan taruhlah pintunya depan sana itu. Memang zaman sekarang masjid pintunya banyak kan. Intinya bangunan yang dibangun di depan pintu masjid ghairu munfasilin anhu, enggak terpisah. Paham ya? Bangunan-bangunan itu enggak terpisah kan. Kamar mandi enggak terpisah, ada tembok terpisah itu. Paham ya? Maksudnya yang gabung ini loh. Paham ya? Nah, di depan pintu sana itu masuk juga. Ya kalau biar nggak bingung yang serambi masjid itu aja. Paham ya? Karena itu lebih mudah dipahami. Yang serambi itu bangunannya bersambung. Sudah paham ya? Nah, kita lihat.
Nah, apa hukumnya? Amma hukmul masalah, hukum masalah ini bagaimana? Kata Syekh Zaid Al-Wasabi astagfirullah, as-shawab huwal qaul awal. Yang benar pendapat pertama. Apa itu? Ar-rahabah in kanat muttasilatan bil masjid mahutatan, kalau serambi tersebut bersambung dengan masjid, paham ya? Diliputi situ, melingkari, mengelilingi, fahiya minal masjid, maka dia termasuk masjid. Makanya larangan jual beli di masjid, serambi juga masuk gitu loh. Jadi kalau ingin jual beli transaksi ya di luar. Paham ya? Di luar masjid, di luar serambi masjid. Paham ya? Naam. Karena ketika jual beli didoakan kejelekan kan, semoga Allah Taala tidak memberikan keberuntungan kan. Naam. Wa ta'khudhu hukmah, dan dia mengambil hukum masjid. Wa yasil i'tikaf fiha, dan diperbolehkan sah i'tikaf di serambi tadi. Jadi pahami soalnya ya? Naam, barakallahu fiik. Jadi dipahami, jangan sampai naam, barakallahu fiik, keliru memahaminya, akhirnya apa? I'tikaf transaksi di serambi. Ya i'tikaf tapi jual beli di serambi. Jual beli pulsa. Atau jual beli kurma misalkan. Atau jual beli makanan misalkan. Serambi masih masuk selama bersambung dengan bangunan masjid tadi. Paham? Makanya kalau orang i'tikaf diperhatikan, dia jual beli pun dilarang juga. Mau i'tikaf atau i'tikaf atau tidak, kalau di masjid dilarang. Terus bagaimana solusinya? Ya paling-paling dia keluar dulu, tidak masuk area masjid, nitip. Ya, biar nanti orang itu yang transaksi. Ya, tapi kalau kita transaksi di dalam tenda, di dalam kemahnya kita transaksi, nah tolong beli pulsa gini-gini, walaupun orang di luar sana yang jual itu masuk transaksi juga, dilarang. Paham ya? Jadi kalau jual beli dihindari. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kalau masjidnya ini atapnya barakallahu fik, misalkan semen, ada daknya, boleh nggak naik ke lantai atas itu? Masjidnya tingkat lah taruhlah, atau ada atapnya, boleh nggak ketika i'tikaf dia naik ke atas atap itu, mungkin jemur pakaian atau mungkin baca Al-Quran? Hal yajuzu lil mu'takif su'udu sathil masjid? Apakah boleh orang yang i'tikaf itu naik di atap masjid? Naik di atas atap masjid. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni, wa yajuzu lil mu'takif su'ud sathil masjid. Dan diperbolehkan bagi orang i'tikaf naik di atas atap masjid. Li'annahu min jumlatih, karena masih bagian masjid. Atap masjid itu bagian masjid atau bukan, Pak Aris? Atap masjid bagian masjid bukan? Masuk, gitu loh, paham ya? Nah, karena masih bagiannya, paham ya? Nah, kita lihat sini, walihada yumna al-junub minal lubus fi, walaupun pendapatnya lemah ya, pendapat yang kuat, junub atau perempuan yang haid atau perempuan yang nifas itu boleh masuk masjid, itu pendapat yang kuat, dan boleh baca Al-Quran. Bersihkan masjid nggak ada larangan. Ada pendapat jumhur mengatakan ada larangannya, ternyata hadisnya itu fihi kalam, paham ya? Nah, itu yang pendapat yang kuat. Di sana ada risalah artikel yang akan sebutkan, namanya Al-Faid, karya Syekh Abdullah Riyani, bagus sekali. Tipis tapi menjelaskan bagaimana hukum perempuan megang mushaf, perempuan yang haid atau junub dan masuk masjid, bagaimana hukumnya, semua dibahas itu secara ringkas dengan dalilnya. Mafhum? Na'am. Jadi kesimpulannya nggak masalah naik di atas atap, nggak ada larangan, karena atap masuk di bagian masjid. Sekarang bagaimana atau perkara apa yang dianjurkan untuk apa? Orang yang i'tikaf itu sibuk dengannya. Perkara apa saja? Khisalun yanbaghi lil mu'takif an yatashaghal biha wa khisalun yanbaghi an yatajannabaha. Beberapa perkara yang selayaknya bagi orang yang i'tikaf itu sibuk dengannya, sibuk dengan perkara tersebut, dan beberapa perkara yang seharusnya dia jauhi. Apa saja kita lihat? Qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni, yustahabbu lil mu'takifi at-tashaghulu bis shalah wa tilawatul Qur'an wa dzikrillah ta'ala wa nahwi dzalik min at-ta'at al-mahdhah. Masyaallah, lihat ini. Disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang i'tikaf agar menyibukkan dirinya dengan salat, membaca Al-Qur'an, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari amalan ketaatan yang murni. Jadi tidak ada maksiat di situ. Wa yastanib ma la ya'nih min al-aqwal wal af'al, dan hendaknya menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya, baik itu berupa ucapan dan perbuatan. Wala yuksirul kalam, dan tidak banyak bicara, kecuali bicara yang ada perlunya ya, enggak banyak bicara. Li'anna man kasra kalamhu kasra saqatuhu, dikarenakan barang siapa yang banyak bicara, banyak juga jatuhnya dia dalam kesalahan dan kekeliruan. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Ya memang kalau orang i'tikaf sibuknya dengan ibadah, perkara-perkara di luar ibadah yang sifatnya perkara enggak bermanfaat, hindari. Sekarang boleh enggak orang i'tikaf hadir di majelis ilmu?
Seperti ini misalkan ada yang i'tikaf kemudian ada ta'lim, hadir atau dia tetap standby di dalam tendanya atau boleh hadir. Hal lil mu'taqifi an yahdura halaqatul ilm ta'alluman wa ta'liman fil masjid alladhi ya'taqifu fihi. Apakah orang yang i'tikaf itu boleh hadir di majelis ilmu, baik dia itu belajar atau mengajarkan yang ada di masjid itu, yang dia i'tikaf di situ. Jadi majelis ilmu yang ditegakkan di masjid yang dia i'tikaf di situ, boleh enggak hadir gitu. Di sini ada dua pendapat. As-shawab, kata Syekh Zaid Al-Usabi as-sabahullah, as-shawab huwal qaul awal. Yang benar adalah pendapat pertama. Apa? Yajuz, boleh. Kenapa boleh? Nah, barakallahu fi, karena sampai para ulama saja amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, salat-salat nafilah itu aja terkalahkan dengan keutamaannya dengan dibandingkan mencari ilmu. Paham ya? Oleh karena itu mencari ilmu ini sangat ditekankan sekali karena manfaatnya double untuk dirinya dan untuk orang lain. Sedangkan salat nafilah hanya untuk kembali ke orangnya itu. Paham ya? Jadi naf'unnya muta'addi kalau ilmu itu. Manfaatnya itu umum, untuk dirinya manfaat, orang lain juga. Tapi kalau salat sunnah, untuk siapa manfaatnya? Hanya untuk dirinya saja. Paham ya? Nah, kita lihat biar tambah jelas. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa qala Syafi'i ashabuna. Imam Nawawi kalau mengatakan ashabuna dari Syafi'iyah. Wa dzalika, kata beliau, afdal min shalatin nafilah, yang mana ilmu itu, mencari ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Kenapa kira-kira? Li'anal istighal bil ilm fardu kifayah, fa huwa afdal minan nafl. Dikarenakan sibuk dengan ilmu itu adalah apa? Fardu kifayah, dan itu lebih afdal daripada sekedar apa? Amalan nafil tambahan. Salat-salat sunnah atau misalnya. Wa li'annahu musahhihun lis-salati wa ghayriha minal ibadat, dan karena dengan adanya ilmu itu sebagai musahhih yang akan membenarkan, meluruskan salatnya atau ibadah-ibadah yang lain. Wa li'anna naf'ahu muta'addin ilan nas, karena ilmu itu manfaatnya apa? Muta'addin, manfaatnya itu umum. Paham ya? Umum, bisa untuk manusia yang lain, bisa untuk kita. Wa qad tadaharatil hadits bi tafdhil istighal bil ilm 'ala istighal bi salatin nafilah, dan sungguh telah banyak hadis-hadis mengenai apa? Lebih utamanya sibuk dengan ilmu daripada sibuk dengan apa? Salat sunnah tadi. Tapi yang paling bagus kalau bisa digabungkan. Di samping dia sibuk dengan ilmu, dia tidak lupa juga salat sunnah. Karena kalau keutamaannya jelas terkaya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli al-qamar lailatul badr 'ala sa'ir kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Lihat, berilmu, ahli ibadah. Ahli ibadah bagus memang, tapi yang berilmu ini lebih utama daripada ahli ibadah. Ibaratnya seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Antum lihat bulan purnama, ketika lingkaran sudah sempurna itu kan cahayanya menerangi banyak sekali, yang ambil manfaat banyak sekali. Sedangkan bintang itu cahayanya hanya kembali ke dirinya. Jadi pahami? Ibaratnya orang yang berilmu itu manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain. Sedangkan ahli ibadah itu hanya kembali kepada dirinya. Paham ya? Kalau kita agak panjang lagi, antum lihat kisah pembunuh 100 jiwa. Pembunuh 100 jiwa itu waktu itu sebelum digenapkan menjadi 100, awal mulanya 99 dia bunuh kan. Dia datang ke mana kira-kira awalnya? Mencari solusi. Datang ke ahli ibadah dulu. Datang ke abid ahli ibadah, tanya, "Aku sudah bunuh 99 nyawa, 99 jiwa. Apakah masih ada peluang tobat?" Kata ahli ibadah nih, ahli ibadah tapi ilmu enggak punya. Dia mengatakan enggak ada. Dibunuh sekalian dia. Nah, di situ syahidnya, ahli ibadah kalau hanya mengandalkan ibadah tanpa ilmu, itu enggak bisa menyelamatkan dirinya, enggak bisa menyelamatkan orang lain. Buktinya terbunuh dia. Akhirnya dia belum puas. Bunuh 100 jiwa, datanglah dia, nyari lagi, ketemu alim, ketemu orang yang berilmu, tanya, "Aku sudah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada peluang untuk tobat?" Kata orang yang berilmu, lihat jawabannya bijak dan luar biasa, bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain. Dia nggak dibunuh, dia selamat ya dengan ilmunya tadi. Paham ya? Orang lain yang ingin tobat ini pun selamat juga. Apa kata orang yang berilmu tadi? Apa yang menghalang-halangi antara dirimu dan tobat? Paham ya? Intalik ila ardin kata wa kata. Kalau seperti ini pergi ke negeri seberang sana. Di sana banyak orang beribadah kepada Allah, beribadahlah kamu kepada bersama mereka. Karena bumi yang kamu tinggali sebelumnya itu adalah bumi yang jelek, penuh dengan dosa yang kamu lakukan. Paham ya? Akhirnya pergi orang tadi. Syahidnya barakallahu fiik, orang yang berilmu dengan seizin Allah Ta'ala bisa menyelamatkan dirinya dan orang lain. Tapi ahli ibadah hanya bermodalkan ibadah tanpa ilmu,
itu bisa apa? Menyengsarakan dirinya dan bahkan orang lain juga. Bisa dipahami ya? Naam. Syahidnya di sini orang yang i'tikaf boleh dia hadir majelis ilmu yang diajarkan di masjid itu, asalkan masjidnya masjid yang sama dengan i'tikaf tadi, bukan masjid di luar lah ya. Masjid yang sama dia beriktikaf di situ. Faedah, qala asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sa'alani ba'd man ya'takif fil Masjidil Haram. Suatu ketika sebagian orang yang i'tikaf di Masjidil Haram waktu itu bertanya kepadaku, wa qala seraya berkata, "Idza aradna hudur darsil ilmi yuqamu fi sathil masjid, la nastati' dzalika ahyanan illa idza kharajna minal masjid wa dakhalna min babin akhar. Fa hal yubtil i'tikaf bihadza?" Sahih lihat ini. Waktu itu ada salah satu orang yang i'tikaf bertanya kepadaku, kata Syekh Ibnu Utsaimin, di Masjidil Haram. Memang kalau antum pernah umrah insyaallah tahu lah. Itu di Masjidil Haram itu memang di atap, bagian atap itu memang ada. Itu kalau mau naik langsung enggak bisa langsung. Biasanya agak keluar dikit. Nah, pakai lewat tangga atau pakai lift ada situ. Cuman untuk langsungan itu enggak bisa kadang. Paham ya? Nah, harus lewat pintu, masuk pintu lain gitu loh. Paham ya? Misalkan dia i'tikaf di masjid paling bawah misalkan. Atau masjid yang atasnya misalnya, itu nanti kalau ingin menghadiri pengajian yang ada di masjid lantai 3 misalkan, dia harus muter dulu, keluar pintu ini masuk pintu lain itu loh. Jadi pahami ya? Nah itu bagaimana, termasuk batalkan i'tikaf atau tidak itu loh. Fakultu, aku katakan innahu la yubtil bidzalik, tidak batal. Kenapa? Li'anna hadza lihajah, karena ini keperluan, dan itu satu masjid kan, cuman karena bertingkat-tingkat masjidnya kan. Nah, Masjidil Haram kan wilayahnya itu aja, ya kan? Dalam artian ketika orang itu masuknya mau lantai pertama, lantai kedua, lantai tiga, masih Masjidil Haram itu loh. Bisa dipahami ya? Nah, wa li'annahu laisa khuruj mughadarah, dan dia pun keluarnya bukan keluar kabur gitu loh, ya kan? Keluarnya bukan kabur dia, bukan kabur, bukan meninggalkan, keluarnya ingin apa? Menghadiri majelis ilmu. Walakinnahu yuridu bidzalik ad-dukhulil masjid, tapi dia inginkan keluar dari masjid lantai pertama, ingin masuk masjid lantai kedua gitu loh. Masih juga, paham? Nah, itulah yang beliau jelaskan, tidak sampai membatalkan i'tikafnya. Insyaallah yang berikutnya pada pertemuan yang selanjutnya, karena masih panjang juga ternyata, pasti berkaitan masalah i'tikaf dan apa saja yang diperbolehkan untuk dia lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.